Depan saja Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kantor PT Natural Nusantara pagi hari ini. Nah, yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, mas-mas tepatnya ya, sama mbak-mbak yang telah meluangkan waktu dan hadir di acara seminar tematik pada tanggal 8 pada tanggal 6 ya, hari Sabtu ini di PT Natural Nusantara. Nah, yang nantinya tentunya khusus pada tanggal 6 ya, hari Sabtu ini, tema yang diangkat oleh PT Natural Nusantara yaitu tentang produk untuk tetap sehat di bulan puasa ya. Tidak hanya tetap sehat, tetapi nanti akan dikupas tetap fit. Nah, seperti halnya kita tidak puasa selama 1 hari puasa ya, yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Rahma Yolanda yang ahlinya nanti secara fisiologi, secara patofisiologi atau secara tubuh nanti bisa ditanyakan ya. Ini saya pikir kesempatan yang baik ya, suasananya enak untuk diskusi ya, nanti ditanyakan saja ya, maksimalkan walaupun ini orang-orangnya belum banyak ya, yang datang baru 4 orang, tapi ini kesempatan juga bagi mas-mas sama mbak, ditanyakan saja. Karena Dr. Rahma Yolanda juga untuk konsultasinya hanya hari Selasa ya, kemudian Kamis sama Sabtu. Ini tentunya juga momen untuk konsultasi saja, nggak apa-apa. Nanti ditanyakan sedetail mungkin. Dengan hubungannya yang produk juga boleh di puasa atau di luar tema ini juga boleh. Nah, ini nanti tentunya dikupasnya bagaimana selama kita puasa seharian ya. Seharian itu capek ada, lapar ada, konsentrasi turun ya, kan begitu. Tapi nanti bagaimana triknya supaya kita tidak mudah capek atau tidak seperti halnya orang puasa lah, masih fit dan masih bisa berkonsentrasi, kan begitu. Nah, itu tentunya menarik dan bahkan setelah kita puasa rasa lebih segar. Nah, itu nantinya akan dikupas oleh Dr. Rahma Yolanda. Nah, oleh karena itu ya, sebelum masuk ke teorinya, alangkah baiknya kita baca doa ya, sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih atas doanya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu untuk penyampaian materinya oleh Dr. Rahma Yolanda. Tempat dan waktu kami persilahkan. Nah, tepuk tangan untuk Dr. Rahma Yolanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahma. Saya di sini yang menghandle untuk bidang kesehatannya. Mungkin saya lihat beberapa ada muka-muka baru ya. Itu saya di sini sudah lumayan agak lama, sudah sekitar 8 bulan.
Jadi di sini saya menghandle lebih ke arah segi medisnya ya. Oke, di sini hari ini kita akan sharing produk tentang apa saja yang digunakan, produk yang digunakan dalam puasa agar membantu kita tetap fit selama puasa. Intinya seperti itu. Cuma nanti sebelum ke produk, saya akan bahas sebaiknya kita memperlakukan tubuh kita saat puasa itu seperti apa, nanti saya akan terangkan di sini. Oke, sebentar ya. Mas Slamet. Oke, kita mulai. Sebenarnya ada tidak perbedaan puasa dan tidak puasa. Itu sebenarnya ada dan tidak. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Pertama, aktivitas itu tetap harus seperti biasa, ya. Tapi mungkin lebih ke arah yang tadi bisa dibaca di sini. Jadi memang ada karena kita puasa itu kan frekuensi makan minumnya berkurang, otomatis kan metabolisme dalam tubuh juga berkurang. Nah, di situ juga gimana caranya energinya juga otomatis kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari juga akan berkurang dari biasanya. Nah, di sini nanti akan ada tips-tipsnya untuk mengatasi itu, untuk kebutuhan sehari-harinya seperti apa. Jadi kalau misalnya biasanya itu kalau normalnya itu cadangan energi dalam tubuh itu biasanya bertahan dari 24 jam sampai 48 jam kalau tidak puasa. Jadi kalau misalnya puasa itu bertahannya hanya 14 jam. Dari sahur itu bisa bertahan 14 jam. Tapi kalau yang kita konsumsi biasa sehari-hari ya ini 24 sampai 48 jam. Oke. Nah, sebenarnya puasa itu penting karena dia salah satu ada penelitian memang dia fungsinya untuk mendetoksifikasi racun dalam darah. Jadi detoksifikasi itu ya ini. Kalau yang ini alatkan pakai teh manis. Ya, orang DM pun diabetes ya saya bilang juga tetap harus saat puasa juga tetap harus makan makanan yang manis atau minum minuman yang manis karena kan selama puasa juga gula darahnya pasti akan turun. Nah, itu akan dibantu lagi. Apalagi kalau misalnya ada beberapa orang yang dibantu dengan minum obat. Nah, itu juga lebih lagi nanti untuk penambahan gulanya. Ya. Nah, nih. Sahur itu tuh wajib. Hukumnya tuh wajib. Bagi sebenarnya untuk tubuh kita karena memang sehari kita tidak makan ya nutrisinya atau misalnya karbohidrat dan energinya cuma dari makan sahur. Gitu. Nah, ini jangan terlalu kenyang. Sahur itu ya secukupnya saja. Jadi memang sesuai porsinya, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya, nanti hubungannya sama kebutuhan tenaga atau energi nanti pada saat siang. Kalau misalnya terlalu kenyang biasanya kan jadi ngantuk, efeknya jadi lemes. Jadi secukupnya aja. Ini tadi saya bilang fungsinya itu menunya juga lebih baik bervariasi ya, kemudian gizinya juga harus lengkap ya. Misalnya kalau orang Indonesia ya pasti yang pertama karbohidrat ya, protein seperti itu. Nah, makanan yang berserat, kenapa makanan yang berserat itu penting selama puasa? Ini karena gula dalam serat itu tidak mudah terurai ya, dan dia membuat perut terasa kenyang lebih lama. Kalau serat beda sama yang apa ya, karbohidrat itu kan memang dia bikin kenyang tapi bikin cepat lapar ya. Nah, ini saat berbuka puasa lebih baik minum hangat, jangan minum air es.
Karena nanti akan dibahas kalau kita langsung minum RS nanti memicu asam lambungnya meningkat, bahaya. Maksudnya bukan bahaya. Untuk orang yang punya penyakit MAH atau asam lambung itu nanti akan meningkat asam lambungnya kalau langsung minum es. Jadi minum aja yang hangat dulu, misalnya teh manis gitu. Terus makan kayak kurma, kolak itu. Jadi jangan langsung makan berat, nanti kaget perutnya. Ya. Kenapa kurma? Itu karena memang serat dan gulanya itu bagus. Jadi gulanya tidak terlalu berlebihan, tapi seratnya juga banyak dan cepat diserap. Untuk metabolisme tubuhnya 45 sampai 60 menit. Ya. Jadi untuk energi dia sudah cukup. Itu untuk kurma. Kenapa disarankan kurma? Nah, ini makanan yang dianjurkan. Ini contohnya saja ya. Bervariasi, ada daging, sayur, buah ya. Nah, ini tadi apa efeknya? Nah, kalau kita makan makanan yang berserat dan seperti kayak buah-buahan atau sayuran, dia ini mencegah timbulnya sembelit atau susah buang air besar. Kalau kita kurang serat, otomatis perhatikan saja kalau misalnya mas-mas, mbak-mbak berapa hari saja tidak makan sayur, ada beberapa orang yang akhirnya buang air besarnya bisa 2 hari sekali, itu ada. Kalau misalnya mas-mas, mbak-mbak setiap harinya dia buang, normalnya itu setiap hari ya. Jadi kalau misalnya kok lebih dari sehari itu tidak buang air besar, itu dicari sendiri. Oh, saya kurang makan apa ya? Mungkin kurang sayurnya kah? Atau mungkin kurang makan buahnya? Itu nanti pengaruh di situ sembelit. Nanti kalau ketika orang itu sembelit atau susah buang air besar, nanti efeknya bisa hemoroid atau wasir. Ya, itu jangka panjangnya. Nah, boleh ya mengkonsumsi suplemen atau multivitamin atau nutrisi tambahan seperti dinasa, itu boleh untuk membantu. Nah, kalau puasa lebih baik istirahat sejam lah, cukup. Jadi untuk mengembalikan stamina setelah aktivitas. Karena kalau misalnya siang hari kan aktivitasnya apalagi panas, itu keringatnya banyak keluar, otomatis kan mengurangi untuk energi tubuhnya. Lebih baik istirahat selama sejam aja cukup. Nah, saya bilang olahraga ringan, yaitu tadi saya bilang fungsinya untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun dalam tubuh, karena olahraga juga memacu keringat keluar ya. Tapi dilihat juga kalau misalnya memang kerjanya sudah full, ya olahraganya tidak usah, nggak apa-apa, nggak masalah, misalnya seminggu sekali. Nih, idealnya 30 menit atau 2 jam menjelang berbuka. Kenapa? Ketika kalau misalnya seseorang itu melakukan olahraga siang hari, kan nggak bisa minum, untuk energinya juga pasti kan sudah berkurang banyak sekali. Jadi kalau mau olahraga, sarannya ini, karena dia mendekati berbuka. Jadi ketika memang energi dibutuhkan lagi, sudah di cover sama menu berbukanya ya. Ini dicatat 30 menit atau 2 jam menjelang berbuka, itu olahraga yang lebih baik. Nah, ini kalau misalnya puasa ya jangan, lebih baik kalau misalnya siang hari jangan bulu tangkis, tapi ya biasa aja, jalan kaki, sepeda atau jogging ya. Nah, nih banyak masyarakat kita yang dia malah olahraganya habis sahur. Biasanya siangnya malah jadi lemas karena energinya udah dikuras pagi hari. Jadi nggak punya, istilahnya nggak punya simpanan ya untuk mengeluarkan energi pada siang harinya. Jadi lebih baik ya itu, kalau mau olahraga ya dirubah waktunya, bukan pagi hari tapi sore hari selama puasa. Tapi kalau misalnya nggak puasa, pagi hari itu lebih bagus ya. Nah, ini olahraga cukup seperti ini aja, tidak ada main bola atau futsal atau main basket, itu lebih baik dihindari. Nah, beraktivitas nih seperti biasa ya, jangan dikurangi. Kenapa? Ya tadi
apa ya? Jadi ini salah satu diet yang paling gampang itu puasa. Karena kalau kita puasa kan energinya memang biasa, kemudian asupannya juga hanya pagi. Itu nanti membantu diet. Jadi kalau misalnya dengan beraktivitas maka tidak ada makanan yang masuk kan. Kalau misalnya kita puasa, nah itu dapat energi itu diambil dari simpanan lemak. Jadi kalau misalnya orang yang gemuk atau berat badannya melebihi, itu puasa bagus. Karena kalau misalnya kita kehabisan asupan pagi ini nggak cukup, ternyata kalau buat siang pasti dia ngambil dari lemak. Itu sudah alaminya seperti itu. Kenapa saya contohkan orang Somalia itu tinggal kulit sama tulang, itu karena mereka makannya kurang. Kemudian untuk energinya ya mereka mengambil lemak. Setelah lemak habis, otot yang diambil. Gitu. Kenapa jadi orang-orang Somalia itu pada kurus ya seperti itu. Jadi kalau misalnya mas-mas atau mbak-mbak mau diet, ya puasa. Itu membantu sekali untuk mengurangi berat badan. Nah, apa yang perlu dihindari? Tadi saya udah bilang, minuman dingin atau es dan makanan pedas atau asam. Itu kenapa? Ini juga kopi. Minuman manis ini sebenarnya boleh, asal tidak dingin ya. Teh, itu tadi saya bilang. Nah, ini hindari tidur saat sahur. Nanti masing-masing ada. Nah, ini kenapa alasannya tidak boleh makanan atau minum yang dingin atau es. Nah, karena kerongkongan kita atau tenggorokan kita kan tidak dilalui makanan atau minuman selama 16 jam, sekitar segitu. Nah, ini peningkatan asam lambung, jadi terangsang untuk asam lambungnya ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka yang langsung mengkonsumsi ini, biasanya kalau kebanyakan orang yang punya penyakit emah, dia langsung biasanya gejalanya langsung perih. Memang nggak saat itu, tapi nanti biasanya agak berapa menit agak nggak enak atau perutnya jadi kembung. Itu salah satunya karena efek ini. Nah, ini kalau buka puasa, saat pas buka puasa ya saya bilang. Tapi kalau setelah itu misalnya habis buka puasa sholat maghrib mau makan langsung besar, itu nggak apa-apa. Yang penting jam pertama kali buka puasa itu tadi, minum minuman yang hangat, paling nggak makanan yang manis, misalnya kolak, yang ringan-ringan aja, jangan langsung makan besar. Hindari juga coklat, tadi kan termasuk makan-makan besar ya. Ini juga junk food ya, ini juga lebih baik dihindari. Nah, kenapa kopi itu lebih baik dihindarkan? Karena kopi itu memacu untuk mengeluarkan air seni ya. Kita buang air besarnya akan lebih banyak kalau kita minum kopi daripada minum air biasa. Itu lebih baik. Kalau misalnya hari biasa nggak masalah, tapi kalau misalnya saat puasa jangan. Berhubungan sama memang metabolisme dan istilahnya kekurangan cairan dalam tubuh itu menyebabkan kelemasan juga. Itu lebih baik jangan. Nah, ini dehidrasi dan lemas. Minuman manis itu sebenarnya ya dia dicerna lebih cepat sehingga cepat merasa lapar. Kalau ini lebih baik pagi hari itu jangan, tapi kalau pas saat buka puasa boleh. Ya itu malah dipentingkan sekali. Kalau ini lebih ke arah minuman manis ini untuk yang saat sahur. Nah, nih kenapa biasanya kalau saya pernah juga mengalami ini ya, tidur biasa akan ngantuk kayak gitu. Memang saya merasakan perbedaan sekali kalau misalnya habis sahur kita langsung tidur, bangun-bangun gak enak, badannya jadi lemes, perutnya jadi gak enak kayak itu, karena asam lambungnya meningkat. Nah, ini kan tubuh jadi pas kita tidur, tubuh juga sudah mencerna makanannya. Jadi kalau misalnya kita tidur, maka aktivitasnya jadi lebih berat. Makanya kenapa kalau orang baru bangun tidur, habis sahur tidur kemudian bangun akan menjadi lemas, itu karena memang
sebenarnya dalam tubuhnya sudah mencerna makanan, tapi jadi berat kita tidur, bukan saat kita aktivitas. Kalau misalnya kita bangun tidur kemudian ya biasa aktivitas apa gitu, pasti kan ada aktivitas walaupun ringan, itu nanti membantu ini pencernaan makanan. Nah ini juga, jadi kalau misalnya ini kan saat tidur ya, kalau kita relaksasi jantung itu lebih cepat pompanya. Jadi dia untuk ke tubuhnya juga lebih cepat. Jadi untuk mengedarkan, mencerna makanannya juga lebih cepat ke tubuh. Itu juga salah satunya. Jangan tidur setelah itu. Nah ini, jika ingin tidur 2-3 jam setelah sahur, karena pencernaannya sudah maksimal. Jadi untuk ketebu, untuk penyimpanan energi untuk siang itu sudah maksimal, dan nanti untuk yang pencernaan makanannya ini sudah selesai. Nah, ini nanti tipsnya di sini. Ini tadi saya sudah dibahas ya di depan ya. Makanan bergizi yang sederhana. Jadi kita agar kalau kita makan berserat tadi saya sudah bahas, itu nanti untuk memperlama biar kita tidak lapar. Nah ini tadi mencegah dehidrasi, ini tadi saya rangkum ya. Jadi minum air putih 2000 sampai 2500 ml per hari. Ini tadi sudah. Tetap vitaminnya ini harus mencukupi ya. ABC ini, C ini nanti fungsinya untuk pencernaan juga. Nah ini, nah kalau saya sarankan kalau sahur lebih baik mendekati imsak, karena nanti fungsinya tadi pencernaan itu kan 2 jam. Kalau misalnya masnya jam 3, itu jam 3:30 maka sudah diproduksi. Nanti itu untuk energinya lebih untuk siangnya nanti akan jadi lemas. Tapi kalau mendekati imsak, untuk waktu ke belakangnya itu nanti kan lebih lama untuk asupan energinya. Jadi lebih baik jangan terlalu lama untuk sahur, maksudnya jangan terlalu jauh dari waktu imsaknya. Tadi sudah ya. Ini jadi memang kalau puasa itu otomatis gula darah dalam tubuh itu turun ya. Jadi kenapa disarankan seperti makan kolak untuk mengaktifkan gula darah lagi, karena ketika seseorang, namanya kalau gula darah berlebih hiperglikemi, kalau gula darahnya menurun namanya hipoglikemi, itu juga nggak bagus. Itu lebih bahaya daripada hiperglikemi, karena ketika itu turunnya drop banget malah bisa jadi pingsan seperti itu. Jadi kalau hipoglikemi itu lebih bahaya daripada hiper. Jadi lebih baik segerakan berbuka kalau sudah waktu berbuka. Paling enggak ya, kalau misalnya sibuk banget, paling enggak minum ya, minum teh manis gitu ya. Tadi sudah saya bahas ini. Nah ini lebih bagus nanti kalau istirahat sebelum puasa, sebelum berbuka, atau tadi misalnya mau olahraga silahkan. Kalau mau istirahat ya sejam sebelum berbuka puasa. Nah ini kenapa bertahap di sini, bisa makanan ringan dulu, tidak tergesa-gesa, karena berhubungan ya tadi saya bilang ya tuh. Nah ini apa saja yang dihindari saat buka puasa. Kalau misalnya mereka yang obes, saya bilang, atau melebihi, sebaiknya hindari makanan yang tinggi kolesterol, misal margarin, mentega, atau telur, atau sapian, atau kambing-kambingan yang kaki 4, itu lebih baik jangan. Nah ini manis-manisan, es krim, karena es krim kan banyak lemaknya, nanti membantu bukannya malah menghilangkan, malah nanti kalau langsung digempur kayak gini tetap aja nggak ada yang hilang ya. Dan makanannya jangan yang digoreng. Ini juga orang yang punya kolesterol tinggi juga lebih baik dihindari. Tapi beda sama yang kurus.
Jadi ditambah susu. Kenapa saya bilang di sini susu? Karena lemak. Sebenarnya bukan hanya dari susu sih. Misalnya lemak, misalnya nanti pada saat makan besarnya ditambah yang berlemak banyak, telur, kemudian daging-dagingan, itu juga nanti mempengaruhi. Nah, kalau misalnya yang sulit dicerna seperti ini, daun pepaya itu juga nanti mempengaruhi berat badan. Ini lebih baik kalau orang-orang yang ini berat badannya berlebih, ya, karena tidak mudah lapar. Sedangkan orang yang terlalu kurus kan butuh lemak yang banyak. Jadi lebih baik makan makanan yang lebih cepat terurai, lebih cepat lapar. Itu lebih baik. Ini pada saat berbuka ya. Nah, tapi beda lagi sama yang usia lanjut. Dia bertahap. Nah, jadi lebih sedikit dan beberapa kali. Nah, ini jangan langsung tidur. Jadi sama seperti perlakuannya sama seperti sahur. Kalau sahur, setelah sahur tidak istirahat, sama setelah berbuka. Kalau mau tidur sebelum berbuka. Nah, sekarang saya masuk ke produk pendukungnya NASA. Ini nutrisi yang diperlukan, bisa digunakan saat puasa. Pertama, lecithin ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang ketika orang puasa maka dia sama saja dengan berdiet. Dengan minum lecithin dia menambah, membantu, mempercepat metabolisme, salah satunya ini kolesterol. Ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama kan ini, yaitu tadi karena saat puasa diet, kemudian penumpukan untuk menambah penumpukan lemak dalam tubuhnya juga sudah berkurang. Apalagi kalau ditambah dengan lecithin nanti akan membantu lebih cepat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ya. Nah, kalau Natura Royal ada ini ya. Nah, kenapa Natura Royal disarankan di sini? Karena ada 30 jenis ini asam amino, mungkin sudah banyak yang tahu dalam energi kita. Nah, taurin ini membantu memicu, jadi dia menambah energi. Itu fungsinya. Jadi kalau misalnya memang sudah dapat dari makanan, dibantu dengan ini, nanti dia akan meningkat untuk tambahan tenaganya atau energinya. Ya. Nah, ini karnitin ini juga menambah metabolisme. Jadi nanti makanan yang masuk menjadi energi itu sebanding, tidak disimpan. Nah, ini ada glisin dan glutamin. Ini katalisator penggunaan energi. Jadi dia tubuh menjadi lebih segar dan berenergi. Nah, ini lanjutannya. 11 macam ini salah satunya yang penting di sini adalah zat besi atau Fe. Karena Fe itu atau zat besi itu membantu pembentukan sel darah merah yang nanti fungsinya untuk mengangkut oksigen. Jadi oksigen ke otak pun tidak berkekurangan, ya. Kemudian oksigen ke seluruh tubuh juga tidak kekurangan. Jadi energinya dapat tercukupi. Itu fungsinya. Nah, ini karbohidrat dan lemak juga ada. Jadi ini untuk membantu saja, membantu istilahnya penambahan energi, nutrisi dari yang selain makanan dan minuman yang tadi saya sebutkan di awal, ini membantu lebih tambah lagi energinya, ya. Nah, ini yang glukosa tadi, karena glukosa itu nanti juga dibantu untuk metabolisme menjadi energi. Itu tadi. Nah, ini asetylkolin, ya. Jadi dia menjaga ini tadi fungsi hati, limpa, dan membantu sekresi hormonal. Adrenalin itu penting sehingga tubuh menjadi lebih segar dan bersemangat. Itu ya. Nah, jadi ketika orang puasa itu kan otomatis daya tahan tubuhnya juga beberapa orang itu akan menurun. Itu dibantu dengan Royal Jelly ini nanti untuk mencegah infeksi pada saat tubuh menurun. Itu fungsinya juga itu pada saat puasa,
Yang ketiga itu AMNI. Sebenarnya kalau AMNI itu dia nih membantu detok. Karena tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa puasa itu membantu detoksifikasi. Nanti dengan AMNI ini juga lebih terbantu lagi untuk detoksifikasinya, ya. Nah, glikogen nanti itu berhubungan dengan pembentukan energi, ya. Sama isolation ini sama dia, jadi ya itu tadi ketika memang ada beberapa orang yang nggak sempat, misalnya mepet banget nggak bisa makan, ya makan secukupnya, ditambah ini nanti membantu ini. Kenapa mencegah kerusakan otot? Ya tadi saya bilang ketika tubuh sudah tidak ada cadangan lagi yang buat diambil, dia nanti mengambilnya yaitu dari lemak, kemudian nanti ngambil lama-lama ke otot. Sebulan bayangin aja kalau misalnya kita kurang makan, pasti nanti jadi kurus sekali, ya. Nah, ini tadi saya ulang. Nah, ada juga unsur yang metionin. Nah, ini menghilangkan zat beracun dari hati dan mengurangi tingkat kolesterol darah. Jadi sebenarnya nutrisi dari nasa itu diperlukan dia setelah kita sudah berdiet atau berpuasa, nanti dia akan tambah meningkat karena itu tadi, ya. Nah, kenapa di sini saya serbuk beras merah? Serbuk beras merah itu perbedaannya sama beras putih, sama-sama karbohidratnya cukup, cuman dia kayak serat. Jadi orang kalau misalnya minum ini, dia atau makan beras merah lah, kalau misalnya tidak minum ini kan lebih praktisnya, itu nanti tidak cepat lapar. Beda sama nasi putih. Nasi putih itu walaupun kita sebanyak apapun makan, pasti nanti ujungnya cepat-cepat lapar. Tapi kalau untuk yang serbuk beras merah ini atau beras merah, dia pasti nanti untuk menahan laparnya, yaitu tidak mudah lapar. Karena kenapa? Ya ini. Jadi serat itu dalam pencernaan dapat mengambang dan membentuk gel. Ya, mungkin ada yang pernah dengar seperti kayak minuman yang sudah tidak keluar lagi sepertinya. Nah, itu nanti membentuk gel. Ini juga iya. Tapi perbedaannya di sini ada karbohidrat. Nanti yang fungsinya untuk energi. Jadi dengan membentuk gel tidak mudah lapar. Jadi pas siang hari gitu, kalau misalnya nanti ini disesuaikan ya untuk konsumsinya. Nanti kan di aturannya itu ada, mungkin nanti bisa untuk yang membutuhkan ini, itu nanti bisa konsultasi lebih lanjut ke Mas Bahar. Nanti ini per berapa gram disesuaikan dengan kalori tubuh. Jadi kalau misalnya 100 gram itu misalnya hanya memenuhi 1000 kalori, sehingga saya 1000 kalori, padahal tubuh kita itu butuhnya 2000. Karena tiap orang itu nanti ada perhitungan kalorinya sendiri. Itu nanti harus ditambah porsinya kalau misalnya puasa, karena untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Berbeda dengan kalau yang tiap hari, ya, seperti itu. Nah, ini jadi saya bilang serbuk beras merah ini juga membantu bagi orang yang punya penyakit MAH juga, ya. Karena nanti ini mencegah produksi asam lambung yang berlebihan, ya. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi puasa itu bukan berarti penghalang kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kalau kita punya persiapan dari awal, ya, mulai dari makanannya, apa yang kita konsumsi, olahraga apa yang dipilih, kemudian untuk aktivitas dan untuk waktu jam tidurnya, maka pasti tidak ada yang namanya kesusahan dalam menjalankan puasa Ramadan. Nah, jadi produk nasanya itu lebih ke arah mendukung performa. Tadi saya bilang, jadi memang dia hanya kalau bahasanya itu dia nutrisi yang
instan bisa kita dapat langsung dan kita langsung dapat manfaatnya. Sedangkan kalau kita bisa makan kacang kedelai, kita juga bisa dapat lecitin. Tapi kan untuk memproduksi jadi lecitin nanti kan terbagi-bagi. Kalau kita langsung minum misalnya natural lecitin, jadi kita langsung dapat lecitinnya. Jadi untuk regenerasi sel dalam tubuhnya itu akan lebih cepat. Oke, segitu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak mas mbak-mbaknya tentang puasa atau apa? Atau mungkin ada? Kak? Kalau fitness tadi saya bilang Pak, jadi kalau mau olahraga yang agak berat itu 2 jam atau 30 menit sebelum berbuka. Jadi kalau misalnya masnya fitness pagi hari atau siang hari, dirubah waktunya ya paling enggak 2 jam atau 3 jam sebelum berbuka ya, seperti itu. Ada lagi? Kalau yang itu ini tadi bisa pakai AMNE sama nanti pakai lecitin. Itu udah cukup sih sebenarnya kalau AMNE sama lecitin. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang ini? Atau kalau tidak ada pertanyaan tentang yang saya bahas di sini, mungkin ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan tentang produk NASA? Atau ada keluhan customer yang mau ditanyakan, monggo. Saya buka di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tentang produk-produk atau penyakit lah di luar yang saya bahas ini, silahkan. Monggo. Gimana? Tiroid itu hanya nanti berhubungan sama yang namanya hormon TSH, T4, seperti itu. Jadi cuma 2. Jadi kalau nanti gejalanya kalau hipertiroid ya nanti mungkin ada yang matanya menonjol keluar, keringat dingin, mudah lelah. Nanti memang kalau mau lebih validnya ada pemeriksaan sendiri. Tapi cuma 2 itu kalau yang biasa. Tapi kanker tiroid juga ada. Gejalanya seperti hipertiroid, tapi nanti ada gejala-gejala pendukung, misalnya penyebarannya, misalnya nanti sudah 2B kalau kanker tiroid, mungkin nanti kelenjar-kelenjar yang dekat tiroidnya itu akan membesar. Jadi cuma 3, tapi yang paling banyak yaitu hiper dan hipotiroid. Kalau pengobatan untuk NASA, kalau NASA tetap ya lecitin. Kemudian nanti bisa juga digunakan nanti untuk yang natural kloropilin, itu boleh digunakan. Soalnya karena memang kalau misalnya pakai, saya bilang di sini untuk hiper atau hipotiroid itu karena kekurangan hormon kan. Pakai NBP juga bisa. Jadi memacu-macu istilahnya sel-sel sarafnya juga dibantu. Nanti diharapkan bisa memperbaiki pusat pembentukan hormonnya. Cuman kalau misalnya memang beberapa orang yang sudah membutuhkan hormonal, ya tetap dikombinasi saja Mas, lebih baik. Karena kan untuk hiper dan hipotiroid nanti ada hormon yang disuntikan. Ya, jadi nanti kalau itu dikombinasi, mungkin nanti bisa bertahap. Kalau kondisinya sudah lebih membaik, mungkin dilepas pelan-pelan kalau hormonnya. Nanti dibantu dengan NASA, boleh, nggak apa-apa. Iya, tetap ya, karena memang yang dibutuhkan dari medis pun hanya lain. Paling kalau yang lainnya ya cuman gejala aja, misalnya mungkin penurunan imun, misalnya dia kena flu atau apa, itu ya hanya dari gejalanya. Tapi kalau untuk tiroid, hipo dan hipernya ya cuman pakai hormonal, ada yang disuntikan. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
saya tanya dulu, ketika seseorang itu dimasukkan SLB, keluhannya apa Mas? Apakah dia sindrom Down? Karena kalau sindrom Down, atau memang karena memang dia keturunan, memang ada ya beberapa orang memang sebenarnya kalau di anak kecil, kalau untuk schizofren itu kan kecil sekali. Kalau dari kecil yang ditanyakan kalau masuk SLB, SLBC bukan sindrom Down yang dimasukkan dari bayi. Ya, kalau sindrom Down kita nggak bisa merubah apapun. Ya, karena dia yang bermasalah di gennya ada yang hilang. Dan kita medis pun nggak bisa, maksudnya istilahnya dari obat-obatan itu nggak bisa. Kalaupun sindrom Down untuk produk NASA, dia hanya memperbaiki kualitas hidup agar lebih mandiri. Ya, kalau mau dibantu pakai NASA, tapi tidak masih jangan, kalau misalnya mau memberikan ke customer ada yang punya keluhan itu, jangan pernah bilang sekali-kali menyembuhkan, karena itu nggak bisa sembuh. Hanya membantu, misalnya nanti boleh ditambah lecithin dan NBP. Fungsinya untuk apa? Agar dia misalnya membantu untuk komunikasinya akan lebih lancar, untuk aktivitas sehari-harinya lebih membantu, lebih ke arah itu. Tapi kalau untuk memperbaiki kualitas hidup, atau masih bukan kualitas hidup, kalau untuk menjadi normal lagi itu nggak bisa, karena udah kehilangan gen itu nggak bisa dikembalikan lagi. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Marias? Oke, kalau untuk produk nasanya lebih ke arah ibunya ya, bukan ke bayinya ya. Kalau untuk ke ibunya nanti bisa pakai lecithin, itu sebenarnya si lecithin, NBP kalau mau ditambah, sama amne, 3 itu aja cukup. Lecithin nanti fungsinya untuk memperbanyak asinya ya, nanti untuk meningkatkan daya imun untuk anaknya juga, karena ASI itu kan dari ibu ke anak, otomatis nanti itu membantu. NBP sebenarnya kenapa saya sarankan NBP karena nanti itu semua yang dimakan terserap oleh anaknya melalui ASI. Nah itu nanti untuk membantu. Kalau prematur kan otomatis memang otaknya sudah terbentuk, tapi kan memang belum siap, itu nanti bisa membantu untuk pematangan lah, istilahnya pematangan untuk sel-sel otaknya itu dibantu. Ditambah obat-obatan nggak sama dokter? Dikasih ya. Nanti kalau misalnya memang kalau bayi prematur memang karena dari ASI itu ya ini disupport pakai AMI ya, untuk asam amino, menambah asam aminonya ya itu. Tapi jangan ini dikasih anaknya ya. Ya, karena bayi atau anak di bawah 6 bulan disarankan hanya ASI full, tidak boleh ditambah suplemen apapun ya. Kemudian saya beri catatan, ketika anak di bawah 12 bulan jangan dikasih natural royal jelly atau propolis, walaupun tapi beberapa anak ada yang rentan alergi dengan produk buah itu. Jadi maupun olahan apapun, kami dari medis memang tidak menyarankan, apa ya istilahnya, pencernaannya kan juga belum sempurna. Jadi lebih baik di bawah 12 bulan jangan diberikan turunan madu dulu. Tapi nanti setelah setahun monggo silahkan ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mbaknya dulu ya. Oke, gimana? Bisa dikeluarkan nggak? Kalau nggak bisa sih sebenarnya nanti dia ini ya istilahnya, nanti dia kan sifatnya kristal itu kan bisa mencair ya, nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang
Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Ada keluhan nggak? Keluhannya apa? Bengkak, gatal. Gatalnya itu setelah masuk apa saat pemakaian? Setelah masuk. Oke, tapi tidak ada pendarahan. Pendarahannya seperti apa? Gumpalan. Sudah menikah ya? Oh belum. Oh belum menikah. Oh belum menikah. Gini Mbak, saya mau tanya cara pengolesannya gimana ya? Kok bisa sampai pecah? Konsumennya di mana? Oh di Hongkong. Gini, memang kan kalau pecahan itu memang ya tahu sendiri ya, mas-mas. Kalau misalnya belum menikah, ya saya takutnya itu mengenai selaput darahnya. Jadi bengkaknya itu, tapi kan memang kalau misalnya selaput darah itu hanya bisa dideteksi ke dokter, dilihat. Jadi itu kalau mau nanti ya memang konsumennya saja telepon saya. Nanti diedukasi, saya edukasi seperti gimana untuk penanganannya seperti apa. Takutnya memang bengkaknya itu bukan karena kristalnya, tapi ya itu selaput darahnya. Karena kan ketika selaput darah robek ya, saya bilang seperti itu, beberapa orang memang terjadi namanya iritasi atau inflamasi peradangan, kemudian otomatis kan sekitarnya juga akan menjadi meradang, bengkak. Tapi memang nanti lebih baik customernya telepon saya saja, nanti baiknya seperti apa nanti saya yang edukasi ya. Oke, ada lagi masnya? Sudah berapa tahun? Sudah ada gejala lain nggak dari itu? Pusingkah atau apakah? Punya gambarnya? Masih punya gambarnya? Nggak punya ya? Oke, jadi sebenarnya gini, sebenarnya produk NASA itu kan hanya menghambat. Cuman ya tergantung juga, masing-masing kanker kan beda-beda ya. Tapi boleh kalau mau digunakan, boleh untuk produk NASA ditambahkan lecithin, nanti bisa ditambahkan dengan apa namanya natural chlorophyllin, sama nanti fungsinya tambah acai-plus. Itu ada noninya, itu juga bagus buat kanker. Itu coba dulu. Cuman saya juga harus tahu pertama apakah sudah diperiksakan, yang kedua apakah sudah benar itu kanker atau bukan. Karena nanti treatmentnya juga beda. Kalau misalnya memang beberapa sifat kanker tergantung tumbuhnya di mana, itu kan ada yang penyebarannya lamanya cepat. Biasanya kalau misalnya sudah besar dan meradang, berarti kan ada proses inflamasi di situ, ya ada peradangan. Nah nanti dilihat, kalau misalnya memang cepat sekali, biasanya dokter juga tidak langsung operasi. Biasanya kalau memang harus dibantu kemo, saya sarankan tetap harus dibantu kemo. Makanya saya tadi tanya dari benjolan kecil ke benjolan besar itu butuh berapa tahun ya. Mungkin nanti kalau misalnya masnya sudah dapat informasi, bisa hubungin saya, sudah tahu nomornya. Oke. Nanti bisa ke ruangan saya, nanti saya kasih kartu namanya ya, karena saya memang tidak hafal nomor saya. Itu jadi memang kalau untuk kanker dilihat dulu kasusnya, kankernya seperti apa, sudah berapa tahun, membesarnya cepat atau tidak. Nanti untuk mengetahui seberapa ganas kanker, karena memang jenis-jenis kanker kan bermacam-macam juga ya, tergantung dia tumbuhnya di mana ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti mungkin kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, saya di sini Kamis dan Sabtu dari jam 10 sampai jam 1. Kemudian untuk online-nya BBM, telepon atau
SMS itu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau misalnya waktu-waktu itu tidak terangkat, biasanya nanti saya akan telepon balik. Ya, seperti itu. Nanti mungkin bisa pemberitahuan dulu, atau misalnya ternyata memang tidak terangkat, mungkin biasanya saya akan telepon lagi. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Semoga sharing kita tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bahar. Terima kasih untuk Dr. Rama yang telah menyampaikan materinya. Tepuk tangan untuk Dr. Rama. Nah, ini tentunya video patofisiologi ketika puasa. Ketika puasa seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu mempertanyakan yang mana dari video ini? Tapi yang jelas ada pergerakan loh di sini tadi. Nah, kalau judulnya videonya Ramadan Berkah. Jadi puasa itu sebenarnya kalau saya bilang ya dari referensi pun itu sebuah kesempatan atau ya itu momen yang baik atau berkah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran pun akan jelas ya toh, bahwa puasa itu bukan sebenarnya, tapi memang membawa positif. Seperti halnya dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya kalau ini dari segi muslim ya, dari kitab suci Al-Quran, kalau dari kitab Injil pun ada saran untuk puasa sebenarnya. Nah, kenapa dia wajib, kenapa dia bagus? Tadi pergerakan yang ada di sini ya, ada di sini yang pertama apa? Ini ya Pak, itu bergerak ya, tengah dulu kalau nggak salah ini ya, jantung bergerak kencang. Ini di momen puasa setiap manusia, kenapa jantung bergerak kencang? Karena di situ jantung ketika puasa mulai dari step imsak sampai buka, dia jantung kerjanya lebih kenceng dibanding nggak puasa karena darah yang masuk ya. Biasanya jantung ngalirin darah ya ke bagian perut atau pencernaannya ini, tapi ketika puasa dia turun untuk aliran ke perut, tapi lebih cenderung ke seluruh tubuh, lebih cenderung ke selain perut. Logis kan? Karena perut tidak bekerja, sudah tidak bekerja. Artinya apa? Ketika puasa jantung bekerja lebih cepat. Nah, dua sisi yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama ya, apa saja organ yang bekerja keras ketika puasa dan supaya tetap fit, tetap ibarat kata jantung ini tetap sehat ya, itu kita kasih apa kan begitu, betul tidak? Nah, jantung kan kerjanya lebih keras. Nah, jantung itu kalau diibaratkan organ tubuh seperti halnya kita. Kalau kita kerja keras berarti kita perlu nutrisi atau suplementasi khusus untuk di jantung, khusus jantung. Tentunya ketika jantung bekerja lebih kencang ya, lebih kencang, perlu nutrisinya berupa apa produknya?
lesitin. Karena pada dasarnya seluruh organ tubuh kita dibentuk oleh membran sel. Membran sel itu bagian dari tubuh yang paling kecil, dan itu hanya bisa dibentuk oleh lesitin. Kenapa saya katakan hanya lesitin? Karena senyawa lesitin itu pada dasarnya sudah ada di tubuh. Bukan sudah ada di tubuh, tapi dibutuhkan tubuh. Dari semenjak manusia dibentuk. Makanya nama lesitin di produk massa itu sebenarnya nama senyawa, kalau saya bilang. Ya, nama nutrisi itu lesitin, supaya jantungnya tetap sehat, tetap kerjanya bagus, berikanlah lesitin. Tidak usah banyak, selama puasa 2 kali tidak masalah, supaya untuk ngasih nutrisi dia. Kalau ibarat kata orang kerjanya kenceng, perlu doping kan begitu, vitamin khusus kan gitu di jantung. Kemudian yang kedua ini, tadi kerjanya kenceng-kenceng banget, betul? Kerjanya kenceng banget tadi, seperti ini. Nah, ngempis ngembangnya lebih kencang, itu paru-paru. Kenapa paru-paru lebih kencang juga? Karena dia lebih banyak menghirup udara, lebih banyak menerima racun-racun yang ada di luar dari udara. Sehingga berpuasa itu sebenarnya manfaatnya apa? Dia paru-paru dibantu untuk mengeluarkan racun yang memang dia terima lebih banyak. Tentunya dia juga membutuhkan yang namanya antioksidan tinggi, dan organ paru-paru sendiri itu membutuhkan nutrisi juga. Tak lain adalah tetap sama, lesitin. Makanya seseorang yang kekurangan lesitin dalam tubuhnya, itu tanda yang kita bisa lihat, dia mudah terjangkit penyakit degeneratif, jantung, diabetes, pankreasnya, radang usus, dan yang lain, bahkan sendi. Makanya lesitin selalu masuk kan ke dalam resep NASA itu di situ. Kalau seorang kurang lesitin memang di situ, kelelahan dan yang lain. Nah, terus kemudian setelah paru-paru ini, nah, kemudian setelah paru-paru, lambung. Lambung ketika berpuasa itu sebenarnya malah apa? Kesempatan bagi kita semua. Lambung itu ketika puasa ya, kesempatan bagi kita semua untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang berlebihan yang ada di dinding-dinding lambung dan usus ini, usus yang bawah. Itu secara analogi juga kan, betul. Ketika kita berpuasa kan, otomatis kerja yang ada di lambung turun, ya, karena tidak ada yang diremas. Nah, itu momen yang baik ketika kita berpuasa setiap hari itu untuk membersihkan sisa yang dahulu. Jadi 12 bulan ya, setahun. Berarti selama 11 bulan itu pasti dipastikan setiap manusia pencernaannya pun ada kotoran di situ, sudah pasti, walaupun itu sedikit. Nah, ketika puasa itulah momen untuk membersihkannya. Dengan apa? Produk yang tepat, natural kloropilin. Betul tidak? Di brosur tertera untuk membersihkan pencernaan. Nah, itu ketika di perut. Kemudian setelah perut, kita lihat lagi. Nah, tentunya usus.
usus kecil. Tentunya untuk apa? Ya sama seperti lambung, ketika puasa dia akan berhenti untuk membersihkan pakai natural kloropilin. Nah, kalau yang untuk yang ini apa kira-kira? Apa? Hati. Hati ya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Dokter Rahma, ketika berpuasa ya, orang tidak makan, akhirnya dia untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari, akhirnya akan mecah atau membuat sendiri dari simpanan. Nah, analoginya ketika dia mecah sendiri, membuat energi sendiri dari tubuh, itu yang bekerja apa? Hati. Karena hati itu yang apa? Tempat untuk pemecahan pembuatan energi setiap manusia. Contohnya, kalau dari nasi kemudian menjadi glukosa. Nah, menjadi glukosa itu kemudian dijadikan energi itu di sini. Ini senyawa. Nah, disimpan dari itu kalau biasa dari nasi menjadi dari nasi menjadi glukosa, dipecah di sini menjadi energi. Tapi kalau puasa kan nasi sudah habis nih, kemudian kan simpanannya baru lemak. Nah, lemak itu biasanya tengah-tengah mulai masuk siang, itu lemak mulai dibakar. Kalau lemak dibakar, itu biasanya yang dibakar oleh hati bentuknya bukan langsung bentuk energi, tapi menjadi keton. Makanya kadang-kadang orang berpuasa itu baunya nggak enak, bau nafas, bau dalam juga nggak enak, kan begitu. Itu pembakaran keton. Keton itu dari lemak. Jadi kalau lemak disimpan dulu ya, kemudian dikeluarkan, dipecah untuk menjadi energi oleh hati, itu bentuknya keton baru menjadi energi. Tentunya dengan di sini maka hati, betul tidak? Dia untuk mencukupi energi keseimbangan tubuh ketika kita tidak makan, itu ini hati. Dia akan bekerja keras. Beda dengan ketika kita tidak puasa, maka tentunya perlu yang namanya nutrisi khusus suplemen untuk hati. Apa? Tentunya lecithin yang bagus. Di situ. Terus kemudian setelah hati ada organ lagi yang bekerja keras. Nih dua, ginjal, betul. Ginjal kerja keras. Nah ini seperti ini videonya. Ginjal kerja keras kenapa? Karena dia menyaring sisa-sisa dari makanan. Mulai dari pagi, siang nggak ada makanan masuk pak, nyaring dari mana? Tadi yang itu bongkar-bongkaran dari lemak tubuh dibongkar, sisanya juga yang terima dia. Nah, ginjal akan bekerja keras juga. Tentunya tetap lecithin sama satu lagi yang bagus, kordimun buat dia. Kan begitu. Nah, terus kemudian ini kesempatan ketika puasa yang bagus. Ternyata ketika kita berpuasa itu pertumbuhan sel-sel yang tidak terduga, ya, pertumbuhan sel-sel yang tidak terduga itu juga kurang maksimal. Seperti apa halnya? Tentunya sel-sel yang tidak terduga itu seperti halnya sel tumor atau kanker. Nah, ketika berpuasa ternyata baik bagi yang mempunyai penderita kanker yang ganas. Ketika berpuasa secara otomatis ya, ketika kanker, ketika berpuasa kan tidak dapat nutrisi, disitulah dia lemah. Nah, kalau ingin membunuh cepat, ingin membasmi kanker ketika puasa, itu tepat. Tentunya lebih mudah. Ibarat kata seperti misalkan padi. Padi ketika dia tidak dikasih suplai obat, tidak dikasih suplai nutrisi, air, kan gersang, akhirnya kan kering. Itu kan mudah untuk dicabut. Seperti halnya kanker. Ketika berpuasa dia tidak dapat nutrisi yang maksimal, di situ dia lemah. Kalau mau menghantam, hantam saja pakai natural kloropilin sama lecithin. Jadi nanti di situ lebih mudah untuk menghabisi kanker pada saat itu. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir secara keseluruhan, ini positifnya untuk puasa. Tadi disampaikan Bu Rahma, imunitas tubuh akan naik.
Kenapa naik? Ketika hati tadi memecah energi, ya, salurkan. Biasanya kalau orang tidak puasa kan disalurkan untuk membentuk energi di perut. Nah, nanti energi yang dikeluarkan hati ini metabolismenya lebih cenderung dialihkan ke organ lain untuk apa? Membentuk metabolisme peningkatan sel darah putih untuk imunitas tubuh. Nah, di situ memang puasa positifnya ketika seharian tidak makan itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Karena metabolisme yang ada di perut kan berhenti. Akhirnya energi disalurkan ke yang lain, organ lain untuk membentuk imunitas tubuh. Nah, oke, bisa diterima? Atau malah lupa kebanyakan? Nah, itu yang penting beberapa organ ini tadi. Itu mutlak pasti terjadi setiap manusia di sini. Nah, oke? Tidak ada yang ditanyakan toh? Cukup jelas? Oke? Sip? Oke. Nah, untuk itu ini tambahan dari Bu Rahma juga tadi yang penting, ya. Tapi ini per organnya saja saya menyampaikan untuk tambahannya. Nah, untuk itu sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan bahwa untuk tanggal minggu depan itu offset, terus minggu depannya lagi, ya, tentunya saya informasikan itu pengupasan alat yang baru, alat kesehatan yang pernah cek itu untuk mendongkrak omset juga. Dan saya nanti akan menceritakan bagaimana saya kemarin ngisi di Brebes. Itu fakta, bukan data nanti. Tapi kemarin lupa dari tim kami tidak membawa videonya. Orang tersebut cerita di depan. Itu beli alat itu dari saya kirim ke sana. Itu baru 2 minggu. Dia cerita seperti apa? Besok, ditunggu tanggal 20. Tentunya itu menarik karena alat itu nanti bisa mendongkrak produknya. Kita tidak usah harus meyakinkan banget harus pakai ini, tidak usah. Nanti bagaimana triknya itu ada. Mendongkrak omsetnya lewat alat. Dan tentunya jangka panjang kalau Bapak Ibu sudah capek untuk kemana-mana, ya toh, dari tetangga saja. Nah, terus ada trik bagaimana supaya itu lebih gampang. Tidak usah kemana-mana, gampang. Bagaimana Pak? Ada triknya. Lewat banyak orang bisa nanti besok tanggal 20. Oke? Nah, dicatat, boleh bawa temannya sebanyak-banyaknya, ya. Nah, untuk itu sebelum kita tutup tadi dibuka dengan doa, mari alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama, ya, supaya berkah, ya. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi.